Mudik Gesit 2026 dalam program-program berikut. Di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan VVIP dipersembahkan oleh Amolongo Nimawitimi Saipa. Selamat datang di Kabupaten Mimika, sebuah wilayah yang diberkahi dengan kekayaan alam luar biasa di pesisir selatan Papua. Kabupaten ini menjadi simbol kemajuan dan potensi besar yang terus berkembang pesat. Pada VVIP kali ini kita akan mengulik lebih jauh dan melihat jejak 1 tahun kepemimpinan pemerintah Kabupaten Mimika, mulai dari infrastruktur bandara, pelayanan, dan juga pemberdayaan publik hingga pariwisata. Setiap langkah dan kebijakan diambil dengan satu tujuan mulia, yaitu mewujudkan Mimika maju dan inklusif bagi seluruh lapisan warga tanpa terkecuali. Di ufuk timur, cahaya mentari menyapa mesra, menembus rimbun hutan dan ombak laut yang perkasa. Selamat datang di Tanah Amungsa, negeri penuh karsa. Di Kabupaten Mimika terbentang harapan bagi segenap raga dan jiwa, tempat janji pembangunan ditunaikan. Air bersih mengalir, lingkungan asri terus dipertahankan, gerbang investasi dibuka luas demi masa depan. Mewujudkan mimpi inklusif dalam setiap derap langkah kemajuan. Bersama saya Vinda Andrian, kita selami semangat yang kian menggelora, menyaksikan potret 1 tahun pengabdian yang penuh makna demi kejayaan tanah tercinta Kabupaten Mimika. 1 tahun kepemimpinan pemerintah Kabupaten Mimika telah membawa perubahan besar yang dirasakan langsung oleh warga. Keberhasilan ini tercermin melalui tingkat kesejahteraan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Kabupaten Mimika memiliki potensi luar biasa besar bagi pendatang maupun investor dari seluruh dunia. 1 tahun kepemimpinan Bupati Mimika telah berhasil mengubah wajah transportasi daerah menjadi jauh lebih maju dan modern. Kita dapat melihat kemegahan Bandara Moses Kilangin sebagai bandara terbaik di wilayah Papua Tengah. Bandara ini menjadi pintu gerbang utama yang menunjukkan kesiapan Mimika dalam menyambut era baru. Kemajuan transportasi yang sangat pesat membuat seluruh wilayah di Mimika kini semakin mudah untuk dijangkau. Aksesibilitas yang sempurna ini menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata daerah. Mulai dari puncak pegunungan Kartens yang megah hingga keindahan pantai Ipaya di pesisir. Semuanya menjadi sangat terbuka untuk dieksplorasi. Visi besar sang pemimpin dalam membangun infrastruktur telah memudahkan setiap langkah kita untuk menikmati kekayaan alam bumi Amungsa. Bahkan kinerja nyata pembangunan infrastruktur untuk kemudahan akses Kabupaten Mimika terwujud dalam pembangunan jembatan gantung Dapani, jembatan gantung Jagamin, dan peningkatan jalan Lokpon di Miyoko. Tidak berhenti di situ, trademark 1 tahun kepemimpinan juga terbukti dari bagaimana masyarakat menikmati kemudahan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat pada hadirnya Mall Pelayanan Publik atau MPP yang kini menjadi pusat integrasi berbagai urusan administrasi. Tak kenal lelah, Bupati Mimika turut melihat langsung setiap hasil kerja yang luar biasa di seluruh penjuru wilayah. Kehadirannya di tengah masyarakat adalah langkah nyata untuk memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat. Saya juga melihat langsung berbagai perubahan di lapangan dan bertemu dengan Bupati Mimika. Pertemuan ini menjadi kesempatan berharga untuk mendengar langsung visi besar serta langkah strategis yang telah diambil dalam 1 tahun terakhir.
Amolongo, Bapak Nimau Witini. Nimau. Oh, Saipa. Ini Itu bahasa saya baru belajar ini Bapak bahasa di sini. Datang di Mimika harus tahu bahasa ini. Betul. Ini suatu kebanggaan untuk saya bisa berdiri di samping Bapak Bupati Mimika, Bapak Yohanes Reto. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Tadi saya juga udah keliling nih Pak, melihat-lihat. Nah, mall pelayanan publik ini pertama kali dibangun apakah waktu Bapak menjabat setahun lalu? Pada saat inisiasi mall pelayanan publik ini muncul di tahun 2024, di mana saya menjabat sebagai pelaksana tugas bupati. Kemudian kita seriuskan dan kita mulai bangun di tahun 2024, saya launching di 2025. Benar-benar baru bisa dinikmati masyarakat 2025 Baru ini. 2025. Nah, kalau boleh tahu Bapak ceritanya nih awalnya sebelum ada MPP ini Ya. bagaimana Bapak? Jadi gini, Apakah sebenarnya munculnya ide ini sebenarnya itu secara nasional kan sudah dilakukan. Tapi kami lihat di Mimika ini pelayanannya ini kan sebenarnya sangat lambat. Keluhan dari masyarakat sangat lambat. Masyarakat membutuhkan biaya yang besar, tidak efisien, dan praktis hampir tidak efektif dalam pelayanan-pelayanan sebelumnya karena pelayanan dilakukan di masing-masing dinas-dinas terkait yang mengurus sesuai dengan perizinannya. Misalnya kalau Dukcapil mereka ke sini, tapi mereka kalau mau urus perizinan usaha dan lain-lain mereka harus ke gedung PTSP. jadi bolak-balik begitu ya Bapak? PPU, ke Samsat, urus SIM, ke Polres, dan lain-lain. Nah, sekarang di tempat ini ada sudah 261 perizinan yang bisa kita lakukan di sini. Oh, berarti bergabung berbagai Kita instansi. gabung instansi di sini, baik instansi vertikal maupun juga instansi Pemda-Pemda sini. Dan saat ini hampir semua Pemda sudah terintegrasi dengan mall pelayanan publik. Dan hampir semua orang tidak perlu datang di dinas-dinas lagi. Mereka mau urus apa saja ke sini. Langsung satu pintu saja Satu begitu. pintu. Sampai mau nikah catatan sipil juga ke sini. Dan juga yang paling luar biasa, orang mau urus SIM di sini juga. Di sini juga. Orang mau urus paspor di sini juga. Ya. Semua jadi satu ya Bapak ya di sini. Dan ini merupakan visi misi dari saya sama Pak Wakil Bupati dalam rangka memajukan kabupaten untuk 5 tahun ke depan. Salah satu solusinya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mudah dan efektif dan praktis, tidak boleh bayar. Bahwa di sini semuanya gratis. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut. 261 perizinan gratis. Strategi Bapak nih untuk pelayanan di MPP ini jauh lebih efektif dan juga bisa dinikmati sama masyarakat kan. Yang saya tahu Mimika ini luas ya Pak. Betul, cukup Dan luas. juga berbagai suku dan juga budaya. Apalagi masyarakat juga tinggalnya begitu jauh-jauh. Bagaimana masyarakat di sini bisa merasakan seluruhnya untuk merasakan pelayanan publik di MPP ini. Betul. Mulai dari distrik-distrik kecil ya, dari di Betul. pegunungan sampai juga ke pesisir. Betul. Bagaimana itu Bapak strategi Bapak? Jadi pertama sekali dulu ya, mungkin saya mulai rewind sedikit dari mall pelayanan publik ini. Kami dulu berkantornya di pusat pemerintahan, Dukcapil, PTSP, semua di pemerintahan. Dari sini ke sana 20 km. Wah, dari jauh pusat ya kota. Pak. Akhirnya kami bangun gedung ini. Kami bangun gedung ini untuk dibuat pusat pelayanan semua di sini. Tahun depan rencana kami mau pisahkan lagi gedung yang lebih, karena ini sekarang kami sudah lihat ternyata perizinannya semakin banyak. Masyarakat yang mengurus perizinannya semakin banyak, tempat mulai terasa kecil. Oh, jadi terasa sempit karena semakin Terasa banyak sempit. masyarakat untuk datang ke Betul, sini, betul. mengurus banyak-banyak ya Pak ya, Betul. surat dan lain-lain. Dan- Tapi lokasinya berdekatan Pak, Tidak terlalu jauh dari sini. Oh, tidak terjauh-jauh. Di bundaran situ tidak terlalu jauh. biar masih dijangkau sama masyarakat Semua ya ya, Pak. masih ya. dalam kota. Pelayanan publik di Kabupaten Mimika terus berinovasi untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh warga. Di dalam gedung MPP tersedia berbagai fasilitas pendukung yang sangat memadai dan modern.
Adanya gedung MPP ini juga mendukung program nyata pemerintah kabupaten untuk membangun Mimika Smart City yang fokus pada inovasi pelayanan publik digital dan efisiensi birokrasi. Bahkan, pemerintah Kabupaten Mimika juga memiliki Mimika Center yang menjadi pusat informasi digital bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Halo, bagaimana? Aman? Halo, kamu gambar apa? Gambar apa Aman, toh? ini? Wah, Kasih warna. gambar kuda Kasih ya? warna, iya. Nah, kita sediakan juga mereka begini, nanti dibimbing sama pegawai kita. Biasanya ada juga sama ibu ya. Nanti Ibu mereka siapa jaga. ibu? Dengan ibu ya. Jadi mereka jaga, bimbing anak-anak ini. Jadi dikasih kesempatan semua untuk itu. Jadi Agar mereka ibu bebas. bapaknya tetap mengurus, anak-anak anak-anaknya tidak di sini. bosan Tidak ya bosan, di sini ya gitu. Bapak ya. Saya jadi penasaran Pak, apakah salah satu pojok literasi ini menjadi acuan untuk Bapak untuk memajukan pendidikan untuk anak-anak di Mimika juga? Betul. Jadi ini salah satu tempat. Jadi ini kita punya impian besar. Jadi kita punya ruang kecil, tetapi punya impian yang besar. Itu motonya, seperti itu. Karena kan selain ibu dan bapaknya bisa sambil fokus ya mengurus perizinan, anak-anaknya di sini juga dikasih pembelajaran begitu ya Bapak ya. Betul. Nah kan kalau saya lihat sekarang era sudah modern nih Pak. Nah bagaimana Bapak mengantisipasi digitalisasi sistem supaya tetap berjalan dengan lancar? Jadi yang sekarang ini digitalisasi sistem yang kita punya ini kita maintain setiap saat. Dan kita harus komitmen untuk melaksanakan ini. Yang penting satu saja poin, kita komitmen. Kalau komitmen itu untuk kita mau buat digitalisasi, maka teknologi kita harus pertahankan. Memang ada persoalan-persoalan seperti signal dan lain-lain, tetapi akhirnya kami buat di sini sendiri dengan pelayanan bekerja sama dengan pihak lain, Telkomsel, ada juga dengan Starlink dan lain-lain, untuk mereka bisa memberikan pelayanan itu terus menerus dengan sangat cepat. Ini kan besar ya Pak, boleh saya diajak keliling? Nanti kita lihat. Jadi sambil ini juga ya Pak. Di lantai atas, masyarakat dapat menemukan berbagai kemudahan layanan dari instansi terkait. Terdapat pelayanan BPJS Kesehatan yang siap membantu urusan jaminan kesehatan warga Mimika. Hadir pula layanan dari Disnaker Trans serta BNN untuk memenuhi kebutuhan publik. Dan masih banyak lagi pelayanan yang diberikan di MPP sebagai bukti nyata transformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Mimika mengintegrasikan semua layanan ini agar rakyat mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam setiap urusan mereka. Saya tadi udah keliling MPP ini ya Pak ya. Boleh saya diajak keliling Mimika mungkin Pak, kita jalan-jalan? Boleh dong. Boleh ya. Kita jalan-jalan. Pokoknya ajak saya Bapak. Saya ajak mau kemana? Kita jual Mimika Kemana pun. Kita keliling Mimika ya. Siap. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah komika. Nggak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Kematangan beragama itu akan mengecilkan arti sebuah perbedaan, tapi membesarkan arti sebuah persamaan. Seandainya doa saya pas diterima malam ini, maka yang paling pertama saya akan mendoakan kepada negara. Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum Bersukacita di Hari Raya Indonesia, Rabu 25 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan,
serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Berjalan bersama, menggali pengalaman. Berjalan bersama, menemui sosok tokoh inspiratif dan penjaga tradisi serta budaya. Berjalan bersama, hidupkan dinamika sebuah kawasan. Amati penuh kehangatan kesehariannya. Berjalan bersama dalam jalan-jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya ada anaknya Pak Indro. Hari ini mungkin saya bukan komik yang lucu, tapi paling mengkilap. Pak Dindro, kamu paling bright. Buset, kurang ajar. I love you. Seperti yang kalian lihat, mataku satu. Penyakit ini biasa disebut picek migrain. Audisi Suci 12, Sabtu 28 Maret, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai sisi kehidupan. Perhatian untuk memberdayakan air bersih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Mimika dalam 1 tahun terakhir. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses air yang layak dan sehat. Pemerintah daerah terus membangun infrastruktur penunjang agar pasokan air tetap terjamin hingga ke pemukiman warga. Nah, sekarang kita sudah berada di water treatment plant. Kita juga udah pakai safety ya Bapak ya, udah pakai helm, sudah pakai ini biar lebih aman lagi. Nah Bapak, WTP ini kan adalah salah satu kemajuan besar ya yang sudah ada di Mimika. Dan bagaimana usaha Bapak atau bagaimana strategi Bapak untuk mencapai target sekitar 50.000 rumah agar bisa mendapat fasilitas air ini? Oke, yang pertama bahwa water treatment ini saat ini kita sudah dalam beberapa tahap kita sudah kerjakan sampai dengan 18.000 sambungan saat ini. Oh, 18.000 rumah berarti? Iya, 18.000 rumah saat ini. Dan target kami akan mencapai 50.000 rumah di tahun 2027. Oh, target kami. Targetnya yang dan kita berharap semua masyarakat bisa menikmati air bersih ini. Oke, water treatment ini kerja sama pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Jadi PT Freeport yang membangun ini, kemudian penyalurannya dengan semua sampai ke rumah-rumah dan lain-lain itu tugasnya pemerintah kabupaten. Jadi kita sharing ini. Sharing ya Pak ya. Nah, itu kurang lebih. Makanya target kami seperti itu. Nah, berartinya bahwa kita harus menganggarkan di dalam APBD selanjutnya untuk pembangunan ini sampai dengan rumah-rumah. Sesuai dengan target 50.000 rumah tadi itu. Dan bagaimana nih Pak? Ini kan bisa dibilang ini adalah aset publik ya Pak ya? Betul. Udah pasti sudah ada keamanannya dan juga regulasinya seperti apa yang Bapak sudah buat supaya lebih aman lagi. Saya mulai satu-satu. Kita mulai dari belakang. Di sana sumber airnya air sungai, air tanah. Air tanah. Air tanah di sana, itu ada di belakang sana. Ini kita rencananya akan pagar dan kita akan tunjukkan orang karena ini sumbernya dari situ. Itu yang pertama. Yang di sini kemudian kita juga kerjasama untuk melaksanakan pengamanan di sini, pengamanan di belakang sumber airnya, dan juga kemudian di distribusi ini kan ada beberapa penampungan lagi di sepanjang perjalanan menuju ke kota. Di situ juga kita taruh pengamanan seperti security dan lain-lain untuk pasang. Untuk menjaga. Untuk jaga. Persoalan kita yang paling utama di sini adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga
jaringan-jaringan yang sudah kita bangun. Karena jaringan ini mahal, kita bangun dengan mahal. Itu bisa dibilang pipa ini ya Pak ya, yang menyalurkan. Pipa-pipa yang kita pasang di dalam tanah dan kemudian kita distribusikan ke rumah-rumah. Ini kan ke depan kan kita rencananya membuat satu regulasi yang bukan untuk keamanan saja, tetapi untuk pengelolaan. Untuk pengelolaan. Nah, saat ini kita baru melakukan kerjasama dengan mulai tahun ini kita lakukan kerjasama dengan operator dan membentuk badan usaha perusahaan milik daerah untuk pengelolaan air minum. Ini yang sekarang kita lagi lakukan. Nah, semua nanti diatur oleh perusahaan ini. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana cara pemasangannya, penyambungannya, dan lain-lain, termasuk keamanan. Keamanan ya, berarti diawali dari sumbernya, lalu berlanjut ke penampungan. Keamanannya lebih diketatkan lagi begitu ya Pak. Kalau untuk edukasi masyarakatnya Pak, bagaimana Pak? Sebenarnya ini yang sebenarnya kita sudah lakukan terus-menerus. Kita lakukan terus-menerus tentang bagaimana kita membutuhkan air bersih di rumah. Itu kita harus meminta kepada, saat ini masih dikelola Dinas PU, untuk memasang ke rumah-rumah masing-masing. Nah, saat ini. Sekarang ini dia sudah jalan, tapi kita baru jalan gratis semuanya. Masyarakat menikmati gratis, tapi ke depan kita berharap perusahaan ini bisa membiayai dirinya sendiri. Jangan punya ketergantungan lagi pada kami di Pemda. Masyarakat harus bayar, mau minta sambungan bayar, pemakaiannya berdasarkan meteran. Itu kurang lebih seperti itu yang kita harapkan untuk mengedukasi masyarakat. Karena masyarakat itu selalu berharap, kalau usaha dari pemerintah pasti gratis. Tapi kan tidak demikian. Ini proses edukasi yang kita. Ya, betul. Karena untuk memajukan tempat ini juga ke depannya begitu ya Bapak. Kalau dia membayar, akhirnya dia akan jaga fasilitasnya. Dia akan kekurangan air, dia pasti akan jaga fasilitas. Ini yang kita jaga sama-sama. Baik. Ini saya penasaran nih Pak, ini kan besar-besar. Saya mau langsung lihat prosesnya ke sana, bisa? Silakan, tapi karena itu tangganya tinggi, nanti teman-teman yang antar sama-sama ke atas ya. Siap. Pindah. Saya boleh sampai di sini, nanti di atas itu ada penampungan besar-besar air dari sumbernya, kemudian tetap di sana saya cerita sedikit, kemudian nanti dikelola di sini, keluarlah air bersih di sini. Oh, keluarnya dari sana, baik. Fasilitas water treatment plant ini memiliki nilai strategis karena terjalinnya kerjasama dengan PT Freeport Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan untuk membangun serta memastikan setiap proses teknis pengolahan air bersih berjalan dengan sangat baik. Langkah nyata ini adalah wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar area operasional maupun di seluruh wilayah Mimika. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Daniel selaku manajer dari Community Health Development dari PT Freeport, dan juga ada Bapak Yoga selaku Kepala Dinas PUPR. Dan sekarang nih saya mau tahu nih Pak, kita sudah di atas sini, cuaca juga sudah mulai hujan ya Pak, sudah mulai besar hujannya. Nah, ini bagaimana sih Pak proses untuk air ini bisa jadi layak konsumsi atau layak pakai begitu? Oke, makasih Mbak Vinda. Jadi kalau untuk sumber air bagi WTP ini berasal dari Sungai Jayanti yang terletak kurang lebih sekitar 1,7 km. Oh, dari sini? Dari sini. Jadi sumber airnya dari Sungai Jayanti tersebut, kualitas airnya sudah cukup baik. Jadi itu berasal dari sungai yang terlindung di hutan lindung ya, jadi tidak ada limbah. Dan sumber air tersebut kita pompa dengan pompa di wilayah water intake kita di tepi sungai tersebut. Kemudian dari water intake itu kita alirkan menuju ke WTP ini dan kemudian masuk mulai dari sini ya, kemudian masuk ke tempat penampungan di bawah kita ini. Nah, dari sini kemudian ada keran untuk nanti memasukkannya ke water treatment plant yang ada di depan kita ini. Di depan sini ini namanya water treatment plant. Di situ nanti akan diproses, ada berapa lapis untuk proses pembersihannya. Kemudian setelah selesai diproses di pemilteran ini, dia akan menuju ke tangki penampungan. Tapi sebelum masuk ke tangki penampungan tersebut, dia akan diinjeksi dulu dengan klorin. Oh, berarti di bawah tanah terjadinya proses itu, Pak? Betul, betul. Nah, tujuannya kita menginjeksi klorin itu supaya air tersebut bisa
betul-betul bersih dan bebas dari kuman, bakteri, dan kemudian baru bisa dimasukkan ke 2 tangki penampungan. Masing-masing tangki penampungan itu berkapasitas 1,25 juta liter. Jadi kalau ada 2 tangki berarti sekitar 2,5 juta liter. 5 juta liter setiap hari? Untuk saat ini memang tidak setiap hari ya, tetapi nanti kalau sudah pada full capacity tentunya harus penuh setiap hari. Nah, kalau untuk di proses penyaringannya ini sendiri, biasanya bisa membuat berapa Pak dalam 1 menit? Kalau hitungan per detiknya ya. Per detik ya? Iya betul. Jadi hasil keluaran dari proses water treatment plant ini bisa menghasilkan 100 liter per detik per WTP. Kita ada 2 WTP, jadi 200 liter per detik untuk kita bisa hasilkan disimpan di penampungan, di tangki penampungan. Nah, kalau untuk air yang sudah diproses, sudah melalui proses yang cukup panjang ini Pak, indikator untuk bisa masyarakat rasakan untuk bisa dilayak pakai, air yang seperti apa? Jadi kalau untuk ciri-ciri air yang bersih, sehat, dan layak untuk dikonsumsi itu adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan juga kalau dari indikator kimiawinya pH-nya sekitar 7 sampai 7,5, dan juga kalau dari aspek biologisnya kalau kita periksa di bawah mikroskop itu tidak ada bakteri ataupun kuman-kuman patogen di dalamnya. Itu sudah dipastikan ya Pak? Kita sudah pastikan itu, dan memang setiap secara berkala kita mengambil sampel dari air yang sudah diproses untuk dicek di laboratorium, dan sejauh ini hasilnya tidak ada bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman patogen di dalam air yang kita proses. Memang itu dipastikan kalau air yang akan disalurkan sama masyarakat itu air yang sudah dalam tahap uji lab gitu. Betul. Ya. Nah, untuk Bapak Yoga, saya mau ada sedikit bertanya juga, bagaimana untuk proses penyaluran air bersih ini kepada rumah-rumah di masyarakat, kan ada sekitar 14.000 ya Pak ya? 14.000 rumah, nah itu bagaimana prosesnya? Jadi, sebagaimana kerjasama kami dengan PT Freeport Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Mimika menganggarkan biaya pembangunan jaringan perpipaan yang kami bangun dari jaringan sekunder, jaringan primer, bisa sampai ke rumah warga. Nah, kalau sampai ke rumah warga, istilah kami itu SR atau sambungan rumah, yang boleh dibilang sampai sekarang ini sudah 14.676 sambungan rumah yang sudah terpasang. 14.000 lebih berarti ya? Ya, 14.000 lebih yang sudah terpasang. Dengan sebenarnya target dari kondisi WTP yang ada di sini, itu kita targetkan untuk melayani 50.000 sambungan rumah. Nah, namun sampai sekarang sesuai pagu anggaran yang Pemda kucurkan, kami sudah membangun 14.000 lebih sambungan rumah. Yang sudah terairi dengan air sekitar 11.000 sambungan rumah yang sudah tersambung dengan air, terairi. Nah, air yang sudah sampai di rumah-rumah warga begitu, itu air yang layak konsumsi untuk minum atau tidak Pak? Ya, sebenarnya? Jadi air yang tersambung ke rumah warga itu adalah air bersih. Oh, hanya air bersih. Ya, air bersih. Jadi wajib diolah lagi untuk atau dimasak untuk bisa dikonsumsi. Tetapi kalau masih dalam kawasan WTP sini itu layak konsumsi. Oh, karena di setiap penyalurannya itu takutnya ada terkontaminasi ya Pak sampai ke rumah warga salurannya. Jadi lebih baik untuk diolah lagi. Ya. Kalau mau diminum harus direbus dulu begitu ya Pak ya. Lagi ya, gitu. Perhatian pemerintah Kabupaten Mimika ternyata jauh lebih luas dari sekedar penyediaan air bersih. Masih banyak lagi perhatian khusus yang diberikan untuk memastikan kesejahteraan rakyat terjamin. Mulai dari pemberdayaan UMKM lokal, pelestarian budaya adiluhung, hingga sistem pengelolaan sampah yang modern. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam VVIP Kabupaten Mimika. Saya ada anaknya Pak Indro. Hari ini mungkin saya bukan komik yang lucu, tapi paling mengkilap. Pak Dindro, kamu paling bright. Buset, kurang ajar. I love you. Seperti yang kalian lihat, mataku satu. Penyakit ini biasa disebut picek migrain. Audisi Suci 12.
Sabtu 28 Maret, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV. Kematangan beragama itu akan mengecilkan arti sebuah perbedaan, tapi membesarkan arti sebuah persamaan. Seandainya doa saya pas diterima malam ini, maka yang paling pertama saya akan mendoakan kepada negara. Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum bersukacita di Hari Raya Indonesia, Rabu 25 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Nilai-nilai toleransi itu diajarkan sejak dini. Iya, karena itu ayah saya kemudian memberikan pendidikan yang dibutuhkan, yaitu toleransi. Kita juga sedang berada di dunia yang sedang berperang. Maka kita harus membentengi umat beragama di Indonesia. Sekarang harus ada vaksin toleransi. Agak aneh bagi saya, orang Katolik kok baik gitu. Saya kira yang baik cuma orang Islam waktu itu. Rosi, Kamis 26 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein Rumah Komika. Gak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Kompas TV menghadirkan informasi lengkap arus mudik tahun ini. Reportase langsung dari berbagai titik kepadatan, jalur udara, laut, dan darat. Jadikan kami referensi terpercaya untuk mudik lancar, aman, dan nyaman. Mudik Gesit 2026 dalam program-program berikut. Di Kompas TV. Berjalan bersama, menggali pengalaman. Berjalan bersama, menemui sosok tokoh inspiratif dan penjaga tradisi serta budaya. Berjalan bersama, hidupkan dinamika sebuah kawasan. Amati penuh kehangatan kesehariannya. Berjalan bersama dalam jalan-jalan. Setiap minggu, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Mimika adalah tradisi dan kebudayaan yang luar biasa kaya. Setiap adat istiadat di sini menjadi identitas kuat yang mewarnai kehidupan masyarakat. Kabupaten Mimika memiliki dua suku besar yang menjadi pilar utama dan identitas asli di bumi Amungsa, yakni suku Amungme yang tangguh di wilayah pegunungan, serta suku Kamoro yang hidup harmonis di wilayah pesisir. Keberadaan kedua suku ini adalah kekuatan besar dalam menjaga keseimbangan alam dan tradisi di Papua Tengah. Saya berkesempatan untuk ikut dan mengunjungi langsung masyarakat suku Amungme yang hidup harmonis di wilayah pegunungan tengah Papua. Suku ini memiliki ikatan spiritual yang sangat kuat dengan alam sekitar. Sebagai pemilik ulayat di wilayah dataran tinggi Mimika, suku Amungme terus menjaga warisan leluhur dengan penuh kehormatan. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Elis. Nah, Ibu, kan yang saya tahu di Mimika ini ada dua suku ya. Salah satunya adalah suku Amungme ini. Nah, bisa diceritakan mungkin Bu, dulunya suku Amungme ini seperti apa dan historinya bagaimana? Baik, kebetulan kami di Kabupaten Mimika ini ada dua suku. Dua suku terbesar, yaitu suku Amungme dan Kamoro. Suku Amungme
Dia berada tepatnya di dataran tinggi, yaitu di pegunungan. Daerah pegunungan? Daerah pegunungan. Sedangkan untuk suku Kamoro sendiri, dia berada di dataran rendah, yaitu di pesisir. Terbagi menjadi dua, ada jadi dua pesisir suku, dan juga pegunungan. Iya, jadi pesisir dan pegunungan. Jadi suku Amume, kebetulan di sini yang ada Bapak Ibu lihat semua ini adalah orang Amume. Dan mereka, ciri khas mereka dengan adat budaya mereka yang sudah terlihat kami semua ini bahwa ini adalah suku Amume. Dan suku Amume itu di atas sana di pegunungan-pegunungan itu ada di sana distrik Jila, distrik Hoya, distrik Alama, dan Singa, Arwanok. Jadi mereka rata-rata hidupnya di atas pegunungan. Di atas pegunungan. Iya. Dan ini adalah salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Mimika. Mimika, iya. Dan juga saya mau tahu Bu, perbedaannya yang lebih signifikan antara suku Amume dan juga suku Kamoro itu seperti apa? Oh ya. Ya kalau tradisi pasti beda. Kalau tradisi gunung itu kita lihat seperti begini, ada pegang panah. Itu juga dengan tangan, itu semua dengan tangan di gunung. Di gunung. Ya, Maksud Bapak masuk itu kita kerja kebun itu dengan kita menebang pohon itu, kita mencangkul, menanam itu maksud Bapak. Bapak. Iya, ini bikin ini juga. Bahasa Amume itu mang. Amume itu mang. Mang. Oh ini tuh mang, panah ya. Oh baik. Dari transformasi birokrasi hingga gerbang investasi, pemerintah Kabupaten Mimika terus bergerak cepat. Melalui pengembangan UMKM, Pemkab Mimika hadir untuk membuka peluang yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Tentu ada banyak hal yang perlu menjadi sorotan dalam menciptakan Kabupaten Mimika yang lebih sejahtera. Sinergi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di bumi Amungsa. Ini saya habis jalan-jalan sama Pak Bupati dan saya udah dikasih ini salah satu kenang-kenangan ya dari Bapak. Nanti saya kasih lagi ya Pak. Ini noken dari Bapak, terima kasih banyak Pak. Ini budayanya dari gunung, ini budayanya dari pantai. Oh bedanya nih, Ya, ini bedanya. Ini dari gunung, Ini dari wilayah gunung, ini dari wilayah pantai. Ini dari wilayah Ini Kamoro. Oh ini Kamoro punya, ini Amume. Amume dan daerah gunung lah. Oh daerah gunung. Saya kan udah jalan-jalan juga nih Pak. Banyak sekali kerajinan yang ada di Mimika ini. Ada kerajinan kayu, ada kerajinan noken seperti ini, dan juga ada budaya tari-tarian. Ya. Nah bagaimana Bapak, kalau kita ngomongin secara UMKM, Ya. apa yang pemerintah sudah kasih kepada masyarakat dan sudah dirasakan sama masyarakat saat ini? Baik, yang pertama bahwa semua UMKM kita buat dalam bentuk regulasi-regulasi. Masyarakat kita biarkan mereka dengan hobi dan kreativitasnya mereka. Kemudian dari kreativitas mereka dengan tradisi mereka kita buat dalam bentuk kerajinan tangan dan lain-lain. Antara lain noken yang kita bangun seperti ini. Dan kemudian kita expose dan kita jual. Mereka ini semua UMKM kita ini semua ditampung di dalam satu wadah yang namanya wadah UMKM di Mimika. Nah, di UMKM kita ini juga sudah berbasis online. Ada yang sudah berbasis online, ada juga yang berbasis manual seperti kita. Para pengukir, misalnya contoh orang Kamoro, orang suku Kamoro yang ada di Mimika, itu mereka lebih pada kerajinan kayu, kerajinan ukir. Dia hampir sama dengan asmat. Hanya kalau kita lihat ukiran pasti ada perbedaan. Tapi bagi kita tahu. Tapi kalau bagi orang mungkin tidak tahu banyak karena hampir mirip-mirip. Iya betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dan kayu ukir itu bisa dibuat dari pohon apa saja. Orang sini kalau mereka ketemu dengan kayu-kayu aja, itu langsung mereka sudah tahu untuk mau ukir apa segala macam. Oh, mana yang bagus untuk diukir, mana yang tidak bagus, begitu ya Pak? Nah sekarang kita bagaimana pemerintah meng-create supaya semua apa yang dimiliki kekayaannya oleh masyarakat ini kita buat jadi satu produk, dikembangkan menjadi satu produk. Ngomongin soal dikembangkan, strategi dari pemerintah itu seperti apa Pak supaya kerajinan ini atau bisa dibilang budaya ini bisa dikenal lebih luas lagi, nggak cuma nasional tapi juga secara internasional? Betul. Yang pertama pasti promosi. Ini yang pasti kita lakukan. Ada satu persoalan kita di sini bahwa kita
kita punya begitu banyak punya potensi, tapi sesudah kita buat, kita tidak tahu pemasarannya. Masyarakat susahnya pada posisi pemasaran, sehingga pemerintah sekarang mengambil alih posisi pemasaran. Marketnya itu yang pemerintah ambil alih. Alihnya dalam bentuk apa? Kita bantu masyarakat dalam pelatihan online, kemudian kita juga ada buat satu teras. Jadi di Mimika, di Jakarta, itu kita punya satu teras. Oh, di Jakarta sudah ada? Di teras, jadi bisa datang, Bapak Ibu sekalian, ke gedung Smesco, di Jalan Gatot Subroto, Kementerian UMKM. Itu semua kerajinan sudah ada di situ ya Bapak? Mulai dari ukiran, batik, noken, batik, makanan-makanan yang kecil yang kita olah. Ini banyak yang kita sudah olah jadi makanan. Buah mangrove? Bukan saja buah, daunnya juga. Tanamannya juga ya? Tanamannya juga. Daun itu kita sudah bikin, daun-daun ini kita buat jadi ekoprint batik. Batik kita. Ada yang dari teh, itu ada jenis-jenis tertentu yang bisa jadi teh. Oh iya. Di bawah ada teh dan lain-lain. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa, tetapi kita ini yang kita wadahi supaya kira-kira masyarakat itu bisa pakai. Kami taruh teras Mimika di Jakarta. Kami sering juga mengikuti pameran-pameran yang dilakukan di Indonesia. Bahkan pernah kami ikut pameran itu sampai di Amerika. Oh, sampai sudah di luar negeri. Dan terakhir kami lakukan pameran di bulan Oktober di Italia. Membawa budaya tari-tarian ke luar negeri dan juga membawa produk-produk kita. Apakah untuk pemasarannya sendiri itu ada pelatihannya Pak? Untuk masyarakat? Kami menyiapkan juga rumah-rumah produksi. Jadi pemerintah menyiapkan rumah produksi untuk masyarakat membuat. Pemerintah juga menyiapkan package. Jadi untuk package ini juga pemerintah juga memberikan fasilitasi untuk melakukan BPOM ya kalau untuk makanan. Oh ya, baik. Ya, izin Dinkes. Izinnya. Ya, kemudian halal, sertifikasi halal. Nah, itu semua pemerintah bantu. Dan semua bisa dibuat di Timika. Untuk diulik dari kemajuan Tanah Amungsa ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih bersama dengan Bupati di VVIP Kabupaten Mimika. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah komika. Gak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Kematangan beragama itu akan mengecilkan arti sebuah perbedaan, tapi membesarkan arti sebuah persamaan. Seandainya doa saya pas diterima malam ini, maka yang paling pertama saya akan mendoakan kepada negara. Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum bersukacita di Hari Raya Indonesia, Rabu 25 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali? 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Kompas TV menghadirkan informasi lengkap arus mudik tahun ini. Reportase langsung dari berbagai titik kepadatan, jalur udara, laut, dan darat. Jadikan kami referensi terpercaya untuk mudik lancar, aman, dan nyaman. Mudik Gesit 2026 dalam program-program berikut. Di Kompas TV. Nilai-nilai toleransi itu diajarkan sejak dini. Iya, karena itu ayah saya kemudian memberikan pendidikan yang dibutuhkan, yaitu toleransi. Kita juga sedang berada di dunia yang sedang berperang. Maka kita harus membentengi umat beragama di Indonesia. Sekarang harus ada vaksin toleransi. Agak aneh bagi saya, orang Katolik kok baik gitu. Saya kira yang baik cuma orang Islam waktu itu. Rosi, Kamis 26 Maret, pukul 8:30 malam
di Kompas TV. Berjalan bersama, menggali pengalaman. Berjalan bersama, menemui sosok tokoh inspiratif dan penjaga tradisi serta budaya. Berjalan bersama, hidupkan dinamika sebuah kawasan. Amati penuh kehangatan kesehariannya. Berjalan bersama dalam jalan-jalan. Setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Selain kekayaan alam yang memukau, potensi wisata budaya di Kabupaten Mimika juga sangat luar biasa. Kita dapat melihat kemegahan parade ogoh-ogoh saat perayaan Nyepi yang berlangsung dengan sangat meriah di sini. Momen tersebut menjadi bukti nyata bahwa toleransi dan kerukunan antar umat beragama terjaga dengan sangat baik di bawah kepemimpinan daerah saat ini. Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan ruang yang sangat luas bagi setiap tradisi untuk tumbuh dan menjadi daya tarik wisata yang unggul. Pertunjukan tarian khas Mimika yang megah juga terus ditampilkan sebagai identitas kuat yang membanggakan bumi Amungsa. Saya kemarin juga sudah berkeliling Mimika, ngelihat begitu indahnya potensi wisata yang ada di Mimika ini dan juga budayanya ya Pak. Kaya sekali. Nah, menurut Bapak bagaimana peran pemerintah di dalam kemajuan potensi wisata yang ada di Mimika ini? Baik, yang pertama sekali lagi pasti yang pertama itu adalah promosi untuk bagaimana kita bisa kembangkan pariwisata di Mimika. Yang kedua fasilitas, sarana dan prasarana. Ini pasti dan kita terus berusaha untuk itu. Saat ini kita berada di ekowisata mangrove di Kabupaten Mimika di Kota Timika saat ini. Yang luasnya hutan ini luasnya 30 hektar. Tetapi areal ini 3 hektar lah kurang lebih kita lagi buat sementara dan kita akan kembangkan terus. Tempat ini wisata ini kenapa? Karena kita punya banyak sekali mangrove, jenis-jenis mangrove dan saat ini di sekitar ini saja itu kita punya 30 subsuku mangrove namanya. Jenis dan tanamannya begitu ya Pak? Jenis tanaman mangrove 30 suku. Dan biasanya dari mangrove itu ada lagi subsuku dan lain-lain. Makanya ke depan tempat ini mau saya buat menjadi museum mangrove. Orang datang belajar, apa kebun raya apa semacam begitulah. Jadi mereka datang untuk belajar di sini. Bisa belajar juga. Bisa belajar di sini. Ini jenis mangrove apa gitu. Itu ke depan. Nah, bagaimana ini infrastruktur yang kita bangun? Ini salah satu supaya orang datang bisa melihat dan lain-lain. Tapi di Mimika ini bukan itu aja. Kami masih punya pantai. Ada wisata pantai, ada wisata gunung, ada wisata budaya dan seni. Dan nanti ke depan saya rencana bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk melakukan wisata tambang. Oh, ada wisata tambang juga. Nah, rencana wisata tambang itu tentunya kita bekerja sama dengan PT Freeport untuk orang yang mau datang ke Mimika, mau lihat bagaimana pengolahan dan lain-lain. Nah, tapi ini masih ke arah sana. Tapi artinya bahwa kami sudah melihat bahwa orang sebenarnya datang ke sini ingin banyak sekali melihat hal-hal ini. Wisata pantai seperti Pantai Ipaya, ini suatu wisata pantai yang luar biasa bagus, kita bisa kembangkan dengan baik. Kemudian ada wisata budaya. Orang sini tariannya luar biasa. Ke depan kami memang merencanakan juga, orang selalu bilang tentang perang suku. Nah, perang suku ini kami mau buat jadi satu event wisata supaya orang datang lihat ini perang sukunya kayak gini loh. Nah, kita sudah siapkan tempatnya juga. Bagaimana strategi pemerintah agar pembangunan di sekitar objek wisata tidak merusak ekosistem yang sudah memang ada atau aslinya begitu? Ini yang kita harus usahakan supaya apa yang kita punya kita jangan merusak. Tamannya tetap kita pakai, wisatanya kita pakai, begitupun pembangunan di sini. Mbak Winda, Mimika ini
luasnya 21.000 km persegi kabupaten. 60% adalah hutan lindung. Hutan lindung itu terdiri dari hutan konservasi seperti Taman Lawrence, Taman Nasional Lawrence. Itu termasuk ke sini juga ya, Pak? Di sini, di Mimika juga. Ada beberapa kabupaten, tapi salah satunya di kita. Bagian kecil di sini, bagian selatan ya. Kemudian ada hutan lindung. Mangrove ini semua hutan lindung. Kalau kita lihat di peta, hijau semua ini. Hijau semua. Dan 80% hutan lindung. Nah, kami juga lagi berpikir bagaimana caranya untuk kita membangun infrastruktur kita ke arah kampung-kampung, ke arah itu tidak merusak apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada. Salah satunya, ya kita lewat perahu tradisional dengan sungai, atau kita membuat jalan tetapi tidak merusak hutan. Seperti apa? Ya kita buat jalan layang, target saya. Kemudian kita punya juga Mbak pernah tahu Gunung Kartens? Oh, saya tahu. Puncak Jaya. Puncak Jaya itu adalah salah satu gunung tertinggi yang ada dari 7 gunung tertinggi di dunia, the Seven Summit. Nah, itu ada di sini juga. Ada salju abadi yang ada di salju abadi yang menjadi satu keanehan dunia sebenarnya, karena ada salju di daerah tropis, garis khatulistiwa. Itu di sini juga. Banyak sekali ya, Pak. Jadi kita bisa membuat. Jadi suatu saat memang kita berharap di sini menjadi daerah tujuan wisata. Di Mimika ini kan beragam ya, Pak. Ya. Mulai dari pegunungan sampai dengan pesisir. Ya. Nah, apakah ada kendala untuk masyarakat dalam hal transportasi? Oke. Di Mimika ini memang transportasi itu salah satu persoalan kita. Karena kita harus menghubungkan kota dengan pedalaman. Di mana daerah kita ini ada di gunung yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara, dan juga di pantai yang hanya bisa dilalui oleh transportasi laut. Kami belum mempunyai jalan raya menuju ke gunung maupun ke pantai. Maka transportasi kita adalah speedboat lewat laut atau lewat sungai. Kalau di lautnya ombak, kita lewat sungai. Kalau di gunung harus dengan pesawat terbang. Nah, pesawat terbang kami, kabupaten kami ini ada 18 kecamatan atau distrik kalau di Papua bilang. Dan dari 18 distrik itu kami punya 11 lapangan terbang kecil yang akan didarati oleh pesawat-pesawat kecil ini. Nah, kemarin itu saya sudah jalan-jalan juga. Kalau di Mimika ini sudah ada bank sampah, kios sampah. Dan itu adalah sampah itu adalah permasalahan terbesar menurut saya di setiap daerah ya, Pak ya. Dan bagaimana untuk pemerintah sendiri terhadap persoalan sampah itu, Pak? Baik, saya cerita sedikit terkait dengan sampah. Produksi sampah di Mimika ini cukup besar. Satu hari bisa sampai 100 ton bagi kota yang seperti ini. Artinya kita bisa, tapi kami biasa mengukur kalau sampahnya banyak, itu satu kota yang banyak sampah itu berarti satu peningkatan ekonomi. Ini indikatornya. Oke. Kemudian bagaimana sampah ini biar kita kurangi? Kan begitu. Kita usahakan. Saya berharap sekali dalam 5 tahun ke depan kami berharap kami sudah tidak punya lagi yang namanya tempat pembuangan akhir. Tapi tempat dia berubah nama menjadi tempat pengolahan akhir. Bukan tempat pembuangan. Tapi pengolahan. Kami sekarang merubah. Kita punya perda, peraturan daerah sejak lalu yang namanya angkat, kumpul, buang. Sekarang kita rubah mindsetnya. Kita kumpul, kita angkat, kita olah. Kita harus buat sampah ini jadi uang. Nah, untuk apa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat, dan biasanya masyarakat kalau misalnya ada yang buang sampah mendapat sembako dan juga ada sedikit uang tunai begitu ya? Betul. Jadi kita siapkan dua pola. Ada yang namanya kios sembako. Kios sembako itu kita datang bawa sampah, kita kumpul sampah, nanti sudah ada harga-harganya. Kita kasihkan ke bank kios sampah, kita dapat olahnya adalah sembako sesuai keinginan kita dan harga yang kita sudah sampah kita. Masyarakat bisa dapat ya. Jadi masyarakat juga ada merasakan ya Pak, dari pembuangan sampah itu dipilah lagi dan mendapatkan sembako atau uang itu ya Pak. Dan saya juga melihat itu ada aplikasi. Betul, kita sudah punya aplikasi untuk sampah ini. Oh, jadi masyarakat juga bisa lihat secara transparan ya Pak? Semua bisa lihat.
begitu. Yang sekarang kita lagi sudah lakukan dan sementara ini terus kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Soal pengolahan sampah itu, Pak. Kemarin saya juga lihat regulasi plastik. Bagaimana Pak ceritanya? Kita sudah pernah membuat satu regulasi untuk bebas plastik di Mimika. Cuman ini memang butuh keseriusan dan kesadaran masyarakat. Nah, plastik ini kita kumpul, kita olah jadi batako sekarang. Jadi nggak hanya dibuang, tapi diolah juga ya Pak? Itu yang tadi dibilang, angkat, kumpul, angkat, olah. Angkat, olah. Olahnya itu untuk apa? Untuk jadi uang. Makanya kita bilang sekarang prinsip Mimika sekarang adalah merubah sampah jadi uang. Ini sekarang kita punya temanya, tema kita, bahwa program sampah ini sebenarnya adalah salah satu program strategi nasional yang harus dilakukan oleh seluruh Indonesia, dan program strategi nasional itu disebut sebagai Indonesia Asri. Indonesia Asri. Itu adalah salah satu program nasional yang memang dilakukan sama seluruh Indonesia. Itu namanya program Pak Presiden yang namanya Astacita. Astacita. Nah, itu bagaimana Bapak? Tentang itu, apakah di Mimika ini sudah berjalan? Dan bagaimana pandangan pemerintah terhadap itu? Sudah banyak yang kami sudah buat sesuai, walaupun sebenarnya ada 8 program strategi nasional. Program strategi nasional ada 8. Yang pertama tentang makan bergizi gratis. Kita sudah lakukan MBG. Di sini sudah, Mimika juga sudah ada, walaupun belum menjangkau semua daerah, semua sekolah, tetapi kita sudah mulai. Sudah ada PPG, ada dapur-dapur yang sudah ada di Mimika, kalau tidak salah ada 14, dan kita menuju ke 24. Kemudian ada program sekolah rakyat. Program sekolah rakyat kita di Papua Tengah hanya satu-satunya di Mimika. Dan memang rencana kami akan buat sekolah rakyat ini menjadi, sebentar lagi kami akan bangun gedung yang besar dan dibantu oleh Kementerian PUPR di Jakarta. Kemudian ada lagi namanya Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya salah satu yang tadi kita bicarakan tentang UMKM. Nah, UMKM ini kita juga mau dorong di dalam Koperasi Merah Putih. Di Mimika ada 152 Koperasi Merah Putih. Dan praktis secara hukum sudah kita selesaikan secara akte dan lain-lain. Namun mulai perjalanannya, kemudian ada pemeriksaan gratis kesehatan. Oh, ada pemeriksaan ini gratis sudah untuk seluruh masyarakat? Untuk seluruh masyarakat, sudah kita lakukan. Kalau untuk program, di sini kita ada lagi satu program kesehatan gratis, itu namanya Pusjaki, Puskesmas Jalan Kaki. Jadi kita Puskesmas Jalan Kaki. Kami di sini kan ada daerah kita yang sangat topografinya yang sangat di samping sangat luas, tapi dia juga ada gunung, ada pantai, ada delta, ada segala macam. Betul. Sehingga kami bikin yang namanya ada beberapa program-program inovasi yang kita bikin, seperti jemput bola, ya. Terus Pusjaki namanya, Puskesmas Jalan Kaki, ada Puskesmas Terapung, ada Puskesmas Udara. Kami buat sampai ada helikopter. Di Papua ini kan tidak ada kendaraan, kadang-kadang di gunung. Ya kita harus jalan kaki, menjemput masyarakat. Kita lihat mereka apa sakit dan lain-lain. Kita berobat dan lain-lain pada kita. Ini salah satu program, dan ini semua kita lakukan yang gratis. Terus satu lagi yang terakhir, ada Sekolah Merdeka. Sekolah yang sebenarnya berkurikulum nasional plus, ya, hampir mendekati internasional. Juga kita punya satu sekolah di sini, SMA, yang kita sudah bangun. Mudah-mudahan dari 8 program, hampir semua 8 program ini kita sudah lakukan. Pemeriksaan TBC gratis, pemeriksaan malaria gratis. Saya kira kemarin Mbak Vinda sudah jalan lihat-lihat, banyak yang kita sudah lakukan untuk itu. 1 tahun kepemimpinan sudah berhasil menciptakan jutaan keberhasilan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh seluruh warga. Masyarakat Kabupaten Mimika kini menapaki era baru dengan optimisme yang sangat tinggi. Mulai dari kemudahan layanan publik, pemerataan infrastruktur air bersih, hingga pelestarian budaya adiluhung yang menjadi identitas bumi Amungsa. Di Tanah Amungsa
rasa semangat mereka takkan runtuh membangun Mimika dengan cinta yang begitu utuh. Setiap tetes air bersih adalah doa yang terjawab. UMKM tumbuh subur dalam asuhan yang sigap dan menjadikan ekonomi rakyat berdiri tegak. Dan ini adalah kesempatan besar melihat surga kecil di mana berkat Tuhan senantiasa mengalir. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang telah terjalin. 1 tahun kepemimpinan, komitmen kemajuan bergerak dari hulu sampai ke hilir. Saya Vinda Andrian, sampai jumpa lagi di VVIP yang penuh inspirasi dan harapan. Mimika maju dan inklusif abadi dalam setiap kenangan. Mimika rumah kita, salam harmoni. Terima kasih Anda telah menyaksikan VVIP.